Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kairiah dengan NIM 22137117. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai membuat garis lurus yang terhalang bangunan. Hari dan tanggalnya Jumat 30 September 2022. Lokasi di lapangan teknik mesin. Cuaca mendung. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Naila Kairiah. Yang kedua, Putri Rizky Nama. Yang ketiga, Gabriel Abdiah Pardede. Yang keempat, Muhammad Habib Fitrah. Dan yang kelima, Zikra Jasraweda. Baiklah, yang pertama ialah tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Dan yang kedua, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama yalon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat kompas, yang kelima helm, yang keenam rompi, dan yang ketujuh adalah alat tulis dan buku catatan. Selanjutnya ialah keselamatan kerja. Pada praktikum kali ini kita harus memakai helm dan rompi safety, memastikan semua peralatan yang dipinjam, hati-hati saat menggunakan alat, hindari kehilangan alat, selalu tanggap terhadap keadaan, hati-hati saat menancapkan yalon ke tanah, dan dalam membawa yalon diarahkan ke posisi vertikal karena salah satu ujung yalon ada yang tajam. Selanjutnya ialah langkah kerja. Dalam pembuatan garis lurus seperti ini diperlukan 3 orang tenaga kerja, beberapa buah yalon, dan pengukur. Pada cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, pasang yalon tegak lurus di titik P dan Q. Yang kedua, membuat garis bantu AB sedemikian rupa seperti membuat garis lurus tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ, AB sama dengan PQ. Yang ketiga ialah membuat garis PA 4 meter dan QB 4 meter yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Yang keempat ialah buat garis dari titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ sehingga didapat titik C absen dan F absen. Dan yang kelima, pasang yalon di titik C tegak lurus. Bidik dari A ke C hingga titik D yang segaris dengan garis ACDB. Proyeksikan titik D ke D absen yang sama panjang dengan garis C ke C absen. Berikut adalah sketsa dari laporan praktikum kali ini. Selanjutnya ialah data praktikum. Dari titik P ke gedung mendapatkan jarak 8 meter, Q ke gedung 8 meter, P ke A 4 meter, P ke C 5 meter, A ke C 3 meter, C ke C absen 4 meter, C absen ke P 3 meter, C ke D 5 meter, D ke D absen 4 meter, C absen ke D absen 5 meter, Q ke E absen 8 meter, Q ke F absen 3 meter, F absen ke F 4 meter, F ke B 3 meter, B ke Q 4 meter, Q ke F absen 3 meter, E ke F absen 5 meter, E ke F absen 4 meter, E ke D 6 meter, A ke B 22 meter, dan mendapatkan sudut azimut 204 derajat. Selanjutnya ialah analisis data dan pengolahan data. Untuk menghitung panjang PQ yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Panjang PQ mendapatkan 22 meter. Untuk menghitung sisi miring titik AC absen dan BE absen yaitu HC absen kuadrat sama dengan akar dari C absen ke C dikuadratkan ditambah A ke C absen dikuadratkan. Mendapatkan hasil. Dari rumus untuk sisi miring di atas, kita mendapatkan AC absennya sejauh 5 meter. BF absen kuadrat sama dengan akar dari E ke F absen kuadrat ditambah B ke F absen kuadrat. Sisi miring dari BF sama dengan 5 meter. Dan untuk menghitung PC dan QF dapat menggunakan perbandingan sudut atau bisa disebut dengan triple Pythagoras. Berikut ialah hasil. Dan sudut yang digunakan adalah 204 derajat. Berikut ialah hasil dari pengolahan data.
Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan garis lurus terhalang bangunan. Salah satunya ialah persegi menggunakan rumus P ke Q sama dengan P ke C absen ditambah C absen ke D absen ditambah D absen ke E absen ditambah E absen ke F absen ditambah F ke Q. Dan bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras sebagai berikut. AC absen sama dengan C ke C absen dikuadratkan ditambah A ke C absen dikuadratkan, dan bisa menggunakan triple Pythagoras dengan perbandingan 3:4:5. Dan saran untuk praktikum kali ini ialah lakukan pengukuran dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Gunakan helm safety dan rompi safety saat melakukan praktikum, dan lengkapi semua alat dan bahan. Baiklah, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.